Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu materi tema, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Di sini ada dua muatan, yaitu muatan IPS dan juga PKN. Nah, kegiatan ekonomi kita sebagai manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari ketiga kegiatan tersebut. Kenapa? Dari tiga kegiatan tersebut kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, kita mulai dari kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, jadi kegiatan seseorang untuk mengelola bahan mentah yang kemudian dijadikan barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut produsen. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, contoh kegiatan produksi itu ada petani memproduksi beras. Banyak ya, contohnya kegiatan produksi itu banyak sekali. Salah satunya yaitu petani. Ketika petani memproduksi beras, dimulai dari menanam pohon padi sampai proses padi tersebut berbuah, kemudian dipanen, ya, kemudian diubah menjadi beras. Nah, adanya kegiatan produksi itu menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, keuntungan tersebut digunakan lagi oleh produsen untuk kelangsungan usahanya, untuk membeli bibit baru, untuk membeli pupuk, dan sebagainya. Setelah itu, ada juga keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membeli sayuran, untuk membeli daging, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada kegiatan distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik barang ataupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, contoh, coba perhatikan di gambar. Contoh kegiatan distribusi adalah penjualan barang oleh para pedagang. Jadi, kalau tadi di kegiatan produksi ada petani, hasil dari pertanian kemudian dijual oleh pedagang, baik itu di pasar maupun di toko. Nah, tujuan distribusi itu adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen dapat segera terpenuhi. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik barang maupun jasa.
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Contoh konsumsi adalah memakan nasi yang sudah matang ataupun memakan sayur yang sudah dimasak. Seperti pada gambar di samping, itu ada ibu memasak, kemudian ada anak yang membawa hasil masakannya untuk disajikan. Nah, itu merupakan contoh kegiatan konsumsi. Tapi tidak hanya makan ya, bisa jadi konsumsi itu kegiatan kita yang lain, seperti ketika kita membeli baju, kemudian kita memakai baju tersebut, itu juga termasuk contoh konsumsi. Nah, untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa, terkadang masyarakat harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Contoh ya, contoh pengorbanannya itu dapat berupa uang ataupun jasa. Contoh ketika kita mau makan. Kita mau makan, kita membutuhkan uang untuk membeli bahan makanan tersebut. Membeli beras, membeli sayur yang kemudian kita masak sampai matang. Setelah matang baru kita bisa memakan hasil masakan kita tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengorbanan kita untuk dapat mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, dari penjelasan tadi itu ada tiga, ada kegiatan produksi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya itu saling berkaitan. Oke, perhatikan di gambar yang tertera ya. Nah, di situ ada petani. Nah, petani menanam padi. Selain padi juga menanam sayuran. Nah, setelah panen, hasil panennya akan dijual atau didistribusikan kepada konsumen. Nah, penjual menjual hasil produksi dari petani. Kemudian, konsumen yang membeli memasak hasil dari yang ia beli, kemudian memakannya. Nah, ketiganya saling berkaitan ya. Nah, berbagai jenis usaha ataupun kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis usaha ataupun pekerjaan itu baik, asal tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada alasan lagi buat saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Kita sekarang masuk ke muatan PKN. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi di sekitar kita, apalagi di Indonesia, nah itu berbagai macam. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Jadi di Indonesia itu kondisi geografisnya, letaknya, ada yang di dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang di pantai. Nah, itu yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pasti berbeda antara pekerjaan atau kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah itu pasti berbeda. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Nah, ini juga menjadi salah satu faktornya, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Jadi, sumber daya alam di antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Yang terakhir yaitu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga mempengaruhi keberagaman jenis kegiatan ekonomi. Kebutuhan masyarakat itu banyak sekali. Tidak hanya kita butuh makan nasi saja, tidak. Kita juga membutuhkan sayur, kita juga membutuhkan daging ayam, daging sapi,
susu sapi, kemudian ikan kita juga membutuhkan. Jadi itu juga mempengaruhi. Yang menghasilkan padi dengan yang menghasilkan daging pasti berbeda. Kalau padi pasti petani, kalau daging pasti peternak. Nah, ini yang akan membedakan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Dari keberagaman tersebut, kita dapat mengetahui keuntungannya, keuntungan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang ada di masyarakat. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Pasti. Yang ketiga, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi, dari pekerjaan yang sudah dilakukan pasti akan mendapatkan imbalan. Kita menjual beras, kita juga pasti akan mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Jadi, masyarakat dituntut untuk kreatif. Oke. Nah, dari keberagaman jenis usaha yang ada di Indonesia tersebut akan memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat karena di setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Contoh tadi, daerah dataran tinggi dengan dataran rendah pasti berbeda kegiatan ekonominya. Dengan daerah pantai juga pasti akan berbeda. Nah, ini akan saling melengkapi. Orang di pesisir pantai membutuhkan beras, sayur dari masyarakat yang ada di daerah dataran rendah ataupun dari dataran tinggi. Sedangkan orang-orang atau masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi ataupun dataran rendah juga membutuhkan ikan dari nelayan atau masyarakat yang berada di sekitar pantai. Nah, perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Nah, jadi kita tidak usah untuk saling mengejek ataupun mencela kegiatan ekonomi orang lain. Kita harus saling menghormati. Nah, ini ada tugas. Ada 7 tugas, ya, silahkan dikerjakan di buku tulisnya, ditulis dengan soalnya. Kemudian nanti silahkan dikirim via WA ya. Miss tunggu hari ini. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.